Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan adalah sebuah kehormatan, sebuah tanggung jawab, dan juga sebuah kesetiaan. Bacaan dari Alkitab yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat 30 menyiratkan sebuah situasi yang istimewa pada saat itu. Seorang tuan memberikan kepercayaan kepada 3 orang hambanya untuk mengelola keuangannya, mengelola hartanya yang dalam Alkitab disebut talenta. Talenta sebuah mata uang yang terbuat dari emas, dan tentu saja karena itu sangatlah berharga. Secara umum, seorang hamba tidak akan pernah mendapat kepercayaan dari tuannya untuk mengelola keuangan sang tuan. Karena hal itu, pengelolaan keuangan bukan menjadi pekerjaan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, pasti ada rasa keterkejutan, rasa shock, karena mereka tidak pernah memikirkan hal itu, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak mereka. Namun demikian, bagi seorang hamba tidak ada perkataan tidak kepada tuannya, tetapi yang ada adalah perkataan ya. Saudara-saudari seiman, kita juga sering mengalami keterkejutan dalam kehidupan kita, menghadapi situasi yang tidak normal, situasi yang membingungkan, situasi yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Para hamba tidak bisa lari dari kenyataan yang mereka hadapi. Maka mereka menerima talenta yang diberikan oleh tuannya. Hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, dan hamba ketiga menerima 1 talenta. Apa yang mereka perbuat dengan talenta itu? Berkat rasa tanggung jawab yang merupakan sebuah kehormatan bagi seorang hamba, mereka dengan segala kemampuannya berusaha membuat sebuah usaha dengan modal talenta yang mereka terima dari tuannya. Hasilnya, hamba pertama mendapatkan untung yang berlipat ganda, 5 talenta keuntungan dari 5 talenta pada awalnya. Demikian juga hamba kedua, berkat ketekunan dan rasa tanggung jawab, dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Sedangkan hamba ketiga, dia juga berusaha, tetapi usahanya lain daripada hamba pertama dan kedua. Hamba pertama mengambil yang 1 talenta itu, menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, karena dia berpendapat tuannya sungguh tidak adil, kejam, dan memberikan tanggung jawab yang bukan pada tempatnya. Saudara-saudari, apa yang terjadi pada ketiga hamba itu? Ketika tuannya pulang, dia membuat perhitungan dengan ketiga hambanya. Dia sangat memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua.
Dan dia mengundang kedua hamba itu masuk ke dalam rumahnya, bersenang-senang bersama Tuhan itu. Sedangkan hamba pertama yang tidak berbuat apa-apa, dia tidak mendapat undangan. Bahkan uang yang 1 talenta yang disembunyikan bagi dirinya sendiri diambil darinya, dan kemudian dia pun dihukum. Saudara-saudari terkasih, menghadapi situasi ini, kita harus berpikir positif. Kita tidak bisa menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain seperti hamba yang pertama. Karena situasi kita harus barangkali memikirkan hal yang baru, membuat terobosan baru, mengerjakan sesuatu yang baru dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehormatan. Karena kita punya tanggung jawab yang besar bagi kesejahteraan keluarga kita. Apabila kita sungguh-sungguh seperti kedua hamba itu, kita akan menjadi pemenang, kita akan mendapatkan hasil yang cukup, yang memuaskan demi anak-anak dan keluarga kita. Saudara-saudara, sebenarnya adalah sebuah kepuasan yang tersendiri ada pada diri kita apabila kita berhasil melewati masa-masa sulit dengan kerja keras, tanggung jawab, dan sebagainya. Seperti kedua hamba itu yang melewati masa sulitnya, tapi dengan tanggung jawab besar, mereka berhasil melewatinya. Saudara-saudara terkasih, kita akan menuai apa yang kita kerjakan. Bila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab, maka kita akan menuai hasil yang memuaskan. Tapi apabila kita dengan egois, mementingkan diri sendiri dan tidak percaya diri, maka kita juga akan menuai hasilnya, yakni kekecewaan. Seperti para hamba yang karena keberhasilannya diundang oleh tuannya ikut ke dalam rumahnya, bersenang-senang dan memberikan kepercayaan yang lebih karena dia sanggup mengerjakan yang kecil, maka kepercayaan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar mereka dapatkan. Saudara-saudari, kita mempunyai Tuhan yang baik, Allah surgawi. Mari kita jalani, mari kita tumbuhkan semangat baru, cara berpikir baru positif untuk menjalani masa ini, agar kita kelak menuai hasil yang baik. Dan apabila nanti pada satu saat kita harus meninggalkan kehidupan duniawi, kita bisa bersuka cita bersama Bapa di surga dengan para kudusnya, karena Dia Bapa yang baik, dan kita dengan sekuat tenaga kita telah menjalankan apa yang Allah Bapa inginkan kita perbuat dalam sepanjang kehidupan kita. Amin.